Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Alia Sabila dari Stikes Wijaya Husada Bogor, Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 dengan NIM 11200120. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem perkemihan untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Sistem kemih atau urinaria terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan menyalurkan keluar tubuh. Komponen dari sistem kemih itu terdiri dari ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, terletak di belakang rongga abdomen. Satu berada di setiap sisi kolumna vertebralis dekat dengan sisi pinggang dan dua pasang iga terakhir. Ginjal dipasok oleh arteri renalis dan vena renalis. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibanding dengan ginjal kiri. Hal ini karena pada sisi kanan terdapat hati. Panjang ginjal sekitar 12,5 cm dan tebal 2,5 cm. Ginjal laki-laki memiliki berat sekitar 125 sampai 175 gram dan pada perempuan sekitar 115 sampai 155 gram. Fungsi ginjal itu yang pertama mempertahankan keseimbangan H2O dalam tubuh. Yang kedua, mengatur jumlah dan konsentrasi keseimbangan ion-ion penting. Yang ketiga, memelihara volume plasma yang sesuai. Yang keempat, membantu memelihara keseimbangan asam basa tubuh. Dan yang kelima, memelihara osmolaritas darah. Struktur internal sebuah ginjal itu berupa yang pertama hilum, yaitu tingkat kecekungan tepi medial ginjal. Kedua, sinus ginjal, yaitu rongga berisi lemak yang terbuka pada hilus. Tempat menempelnya jalan keluar masuk ureter, vena, dan arteri renalis, limfatik, dan syaraf. Yang keempat, pelvis ginjal, yaitu perluasan ujung proksimal ureter merupakan rongga pengumpul sentral. Dan yang kelima, parenkim ginjal, yaitu jaringan ginjal yang menutupi struktur sinus ginjal, terbagi menjadi medula dan korteks luar. Dan yang keenam, lobus ginjal, yaitu bagian ginjal yang terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang menyelubunginya. Yang selanjutnya ada ureter. Ureter adalah sebuah duktus berdinding, otot polos, yang keluar dari batas medial dekat pangkal arteri dan vena renalis. Terdapat dua buah ureter yang mengalirkan urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih. Yang selanjutnya ada kandung kemih atau vesikula urinaria, yaitu suatu kantung rongga yang berfungsi menyimpan urin secara temporer. Dapat direnggangkan dan volumenya disesuaikan kontraktir otot polosnya. Selanjutnya ada uretra. Secara berkala kandung kemih dikosongkan, urin dikeluarkan, keluar melalui uretra. Uretra wanita berbentuk pendek dan lurus langsung dari leher kandung kemih keluar tubuh. Uretra pria jauh lebih panjang dan melengkung melewati kelenjar prostat dan penis. Selain beberapa komponen tersebut, ada pula satuan fungsional ginjal yang juga sangat berpengaruh dalam sistem kemih, yaitu nefron. Satu ginjal bisa terdapat 1-4 juta nefron yang disatukan oleh jaringan ikat. Nefron mempunyai satu komponen vaskular dan satu komponen tubular. Terletak di dalam ginjal membentuk dua daerah khusus. Daerah sebelah luar tampak granuler, yaitu di korteks ginjal, dan daerah dalam yang berupa segitiga-segitiga bergaris, yaitu di piramida ginjal. Secara kolektif, semua itu sebagai medula. Nefron merupakan unit terkecil membentuk urin karena fungsi utama dari ginjal sendiri adalah memproduksi urin. Struktur nefron terdiri dari yang pertama glomerulus, yang kedua kapsula Wolman, yang ketiga tubulus contortus proximal, yang keempat lengkung Henle, yang kelima tubulus contortus distal, dan yang keenam tubulus dan ductus pengumpul. Karena fungsi primer ginjal merupakan penghasil urin dan mengekskresikan zat sisa metabolisme tubuh, terdapat 3 proses utama pembentukan urin. Ketiga proses tersebut adalah filtrasi glomerulus,
reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Filtrasi glomerulus adalah perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerular menuju kapsul lumen dengan gradien tekanan tertentu. Cairan yang difiltrasi harus melewati 3 lapisan yang membentuk membran glomerulus, yaitu dinding kapiler glomerulus, lapisan gelatinosa, aseluler atau membran basal, dan lapisan dalam kapsul Bowman. Filtrasi glomerulus disebabkan oleh adanya gaya-gaya fisik pasif yang serupa dengan gaya-gaya yang terdapat di kapiler tubuh lainnya. Terdapat 3 gaya fisik yang terlibat dalam filtrasi, yaitu tekanan darah kapiler glomerulus, tekanan osmotik koloid plasma, dan tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Selanjutnya, reabsorpsi tubulus. Bahan-bahan esensial yang difiltrasi perlu dikembalikan ke darah melalui proses reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus merupakan suatu proses yang sangat selektif. Hanya sebagian kecil, itu pun kalau ada, dari filtrat yang masih bermanfaat bagi tubuh, ditemukan dalam urin. Hal ini karena sebagian besar telah diabsorpsi dan dikembalikan ke darah melalui difusi pasif gradien kimia, transport aktif, atau difusi terafasilitasi. Sekitar 85% filtrat diabsorpsi dalam tubulus contortus proximal, walaupun direabsorpsi berlangsung pada semua bagian nefron. Beberapa zat yang tereabsorpsi yaitu ion natrium, ion klor, dan ion negatif lain, dan juga glukosa, fruktosa, dan asam amino. Yang selanjutnya, sekresi tubular adalah proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dalam kapiler peritubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk kemudian keluar bersama urin. Volume urin yang dihasilkan tiap harinya bervariasi antara 600 ml sampai 2500 ml lebih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.